Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ilmu yang berkah, rizki yang halal dan thayyibah, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada suatu senja yang lengang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang sangat mendalam. Kerudunya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa hiasan muka atau perhiasan yang melekat di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman muka yang cantik, ayu, tidak sama sekali dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah ia rasakan, yang telah mengoyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diketuknya pintu itu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepala menunduk. Air matanya berderai tak kala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku. Doakan aku agar Tuhan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun dengan terpatah-patah ia bercerita tentang masalah yang terjadi pada dirinya. "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa alaihissalam tersangat, hatinya tersetak. Kemudian perempuan itu meneruskan ceritanya. "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai mati," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan raut muka yang sangat marah, ia menghardik wanita itu. "Perempuan bejat, pergi kamu dari sini. Agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan mukanya karena jijik melihat wanita itu. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh lantak, segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari rumah Nabi Musa. Ratapan tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau kemana lagi melangkahkan kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimanapun dengan manusia lain yang bakal menolongnya. Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa keji perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya malaikat Jibril itu turun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sang Ruhul Amin Jibril bertanya kepada Nabi Musa, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina itu?" Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril,
Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada dosa perempuan yang nista itu sebagai penzina? Ada, jawab Jibril tegas. Dosa apa itu? Tanya Musa kian penasaran. Jibril menjawab, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohon ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan. Bahkan Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah dirinya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dalam dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima kedatangannya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengkodonya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hukub. Satu hukub adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Demikianlah kisah Nabi Musa dan wanita pezina dan dua hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Apabila kita sekarang berada di bulan yang penuh ampunan, yakni di bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan keimanan serta senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudara kita yang belum juga sampai hari ini belum sholat, mari kita berikan nasihat dengan baik-baik dan penuh dengan kesabaran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan dan saudara-saudara kita yang lain. Amin, amin, ya robbal amin. Demikian sekilas, semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.